dengan kami dan Julie. Ya kan? Ketemu lagi dengan kita dengan ya rambut kan? keriting-keriting aku manja. Ya, kan? rambut Anda keriting-keriting, baru. Baru. Oke. Karena new normal. New normal semuanya. Semua rambut baru. Ya ampun deh ya kan. Anda sesuatu. Pacar saya memang selalu begitu. Karena kita harus selalu yang baru-baru Iya ya. kan, baru. Yang kita mau bahas topiknya tentang apa, Kak? Tentang Oke. tentang Om Baim. Mbak yang lagi kena masalahnya. Ya, kena masalah hanya karena masalah receh lah buat saya. Sampai ada muncul gerakan unsubscribe Baim Paula. Maksudnya cuma masalah itu ya. Tadi tuh pas netizen, ya ampun, partner saya sebelah ini ngasih saya topik ini selalu mendadak. Terus saya berpikir, apa masalahnya sampai orang mau unsubscribe dia? Karena setahu saya channel dia itu bagus. Iya. Membantu orang, membantu sesama, ya kan? Terus dia sama rekan-rekannya artis yang lain. Maksudnya kenapa gitu kan? Pas lihat-lihat, ya ampun Tuhan, masalahnya hanya itu rupanya. Dan maksudnya kalau secara kasat mata kan mungkin subscriber dia tidak sebesar Atta Halilintar, Betul. ya kan? Karena kan tetap subscriber terbanyak itu yang dimiliki Atta Halilintar. Tapi ada aku membaca artikel itu ternyata Baim Wong itu tengah jadi sorotan. Jadi makanya mungkin orang semua netizen itu lagi pada fokus ke Baim Wong. Betul, apalagi masuk corona kan? Iya. Dia nyumbang terus. Iya, nah karena kenapa ya kanal YouTube-nya si Baim Paula itu sampai jadi sorotan, walaupun subscribernya di bawah Atta Halilintar 14,5 subscribernya, tapi menurut situs Social Blade, bacanya gimana sih? Situs Social Blade. Oke. Bahasa Inggris gua goblok soalnya. Ya, kanal YouTube Baim Paula itu berada di urutan ke-9 di jajaran pertama di antara selebriti lain yang mempunyai kanal YouTube. Jadi dia mengalahkan Raffi Ahmad, mengalahkan Andre Taulani, mengalahkan Deddy Corbuzier, dan terakhir Atta Halilintar. Mantap ya. Menarik ya. Terus Nah, YouTuber ini, pasangan ini itu tuh telah menggugah 739 video dengan 1,89 miliar penayangan. Betul. Dan menurut situs ini, Baim Wong itu meraup 57,3 ribu dolar sampai 916,2 ribu dolar. Itu kalau dirupiahkan menjadi 813 juta hingga 13 miliar per bulan. coba produser saya coba hitung itu benar apa enggak? 13 miliar per Coba bulan. produser saya coba didoakan dulu ini timnya ya. Di video kita. Sabar. Video kita paling banyak cuma 20 viewers. Partner. Kita sudah jadi artis. Oh iya benar. Mau nggak mau namanya sudah booming, Iya, sudah booming. nama. Orang lain sudah kenal. Sabar, ada waktunya kita menjadi orang sukses. Ada waktu. Ya kan? Karena karya kita yang baik-baik. Ini doa nih. Program kita dan juga sejak kapan karya kita baik-baik. Ya karya terus baik. Kita membicarakan orang salah satunya itu baik juga. Oh, Kita baik. jujur kita mengatakan apa adanya. Apa adanya karena bukan ada apanya. menyampaikan, mungkin dia bisanya cuma menyampaikan dari sosial media saja. Iya. Kita menyampaikan secara langsung kepada pemirsa. Betul kan? Mungkin orang biasanya ngomong di belakang, kita ngomong di depan Ya kan? kamera. Kamera. Kan depan orang, depan Makanya, kamera. persaingannya. Kalau misalnya kita ngomong depan orangnya nggak kenal, kita masih nggak kenal. Ini Kenal, kayak kenal. Baim Wong juga kita nggak kenal. Total. Gila 13 miliar. Tiga gila ya. Tapi kan dia makanya lagi-lagi hasil keuntungan YouTube itu Dia bagi-bagikan betul. juga. Makanya banyak orang yang mungkin Makin suka. sama dia. Ada juga sih pro and kontra. Betul. Lagi-lagi dalam kiriman pro and kontra. Mungkin karena permasalahan ini maksudnya simple, cuman karena memang dia lagi banyak banget. Betul, banyak yang nonton, banyak yang lihat, viewers gitu kan. Jadi ibaratnya nih, salah sedikit aja pasti Udah. netizen nih kayak diincer-incer. Gua awalnya kirain yang memiliki uang paling banyak dari YouTube itu Atta Halilintar, ngelihat dari mobilnya kan, Yes. apalagi baru beli mobil baru. Yes. Ya kan yang apa Pak Produser? Yang warna hitam itu bukan? Apa namanya merek mobilnya yang dari luar itu? Porsche apa? Apa namanya? Apa dengerin suaranya? Ferrari, Bukan Ferrari yang nggak pakai mesin. Tesla. Ah itu. Oke. Yang nggak pakai mesin deh, kita blender kali ya.
nggak pakai Ngerti nggak sih mesin, tuh produser saya? nggak pakai mesin dan dia mobil listrik dan Mobil listrik. Tesla ya bener tadi tuh gudangnya Tesla yang nggak pakai bensin. Nggak pakai bensin. Itu uangnya mm-an Oh tuh itu mobilnya. ini ya, maksudnya mobil ini ya, ramah lingkungan. Iya benar, mobil ramah lingkungan gitu kan. Jadi kan menurut aku dia bisa di dalam corona ini dia bisa membeli mobil, itu berarti kan penghasilannya gede. Terus apalagi kemarin Raffi Ahmad baru memecahkan muri 30 jam penayangan nonstop. Oh kalau Live. buat Raffi kayaknya dari muda deh dia ya. Di TV dulu zamannya masih kecil nih netizen. Iya. Ya ampun lihat Abang Raffi. Ya ampun, buka TV sebelah ada Abang. Buka iklan ada Abang. Buka acara sana ada Abang. Dia Iya. memang pekerja keras. Dia memang pekerja keras, emang dia Sampai luar sekarang biasa. YouTube pun juga bekerja keras Bekerja gitu kan. keras. Gua kira mereka ternyata Baim Wong. Baik salut ya. Biasa, salut. Tapi tetap rezekinya disalurkan lagi ke orang lain yang membutuhkan. Sebelum kita ngebahas soal topik pemasaran dia, aku mau nanya, kakak pernah nonton kontennya Baim Wong nggak? Pernah, apalagi bapak saya suka banget nonton Baim Wong. Oh iya. Suka banget. Ya ampun tuh kalau nonton Baim Wong tertawa-tawa. Hihihi. Dia nonton apa gitu ya kan? Apalagi iya? waktu Baim Wong datang ke daerah Jakarta Barat kalau nggak salah di daerah Kawan Lama. Dia parkir nih, tuk. Habis itu dia keluar, mbak-mbaknya dikasih dolar. Bener nggak tuh mbak-mbak? Coba nonton channel saya, pasti betul. Mbak-mbaknya sampai kaget, bener om buat saya. Akhirnya difoto, kata dia, om ibu saya fans banget. Bayi boleh, foto bareng. Om Baim, Coba. nanti kalau pas Dikasih lagi dolar, bagi bilang ya kan? dong, gua nggak pernah ngeliat dolar. Sedih banget. Terus sampai Bayi ngomong gini, tahu nggak dolarnya kalau dirupiahin berapa? Dia sampai bingung kali ya, speechless ya namanya juga kan. Aku juga nggak tahu dolar ya kan. Iya. Dia juga kaget selembar doang, rupanya selembar itu 1 juta. Oh iya, Iya. Gue sih emang nggak pernah ngeliat dolar yang gede-gede ya. Cuman dalam laporan isi tulisan Iya. itu ada banyak Ada dolarnya, tapi nggak pernah lihat fisik. Tapi ya, megangnya jarang ya. Megangnya jarang. Biasa kalau profesi-profesi kayak kita hanya lihat dari angka saja. Itu sudah ya hembus-hembusan aja. Hembus-hembusan ya. Tapi keren ya. Keren. Kalau misalnya kakak suka di sisi itu ya. Betul. Kalau aku suka dengan bukan kepolosan sih, maksudnya dia tuh kayak lucu gitu. Kayak yang gue paling ingat itu ketika nonton kontennya si YouTube-nya si Baimong itu ketika dia bener-bener keterlaluan, dia rubah itu rambut anaknya jadi begitu. Oh, rambut anaknya yang kecil itu yang istrinya kaget. Iya, Terkejut istrinya malam-malam. nangis Iya. loh, keluarin air mata. Kamu kok begitu sih? Iya. Iya kan? Tapi emang dia jahil sebenarnya. maksudnya jahilnya tuh tetap, maksudnya jahilnya tuh nggak nyebelin gitu ya. Iya, Maksudnya betul. jadi kita pun juga nonton tertarik, walaupun maaf nih Om Baim, sampai sekarang saya nggak nge-subscribe, cuma nge-view doang. Tapi tetap om kita nonton. Nonton. Kalau nonton sama ngeliat walaupun nggak nge-subscribe, tapi kan kita menghasilkan buat Iya. Om, ya kan? Ya. Oke, lanjut kita bahas kasusnya ya. Kasus yang sebenarnya aduh di luar ekspektasi, kirain besar kasusnya sampai jadi trending topik di Twitter Selama 3 hari. berturut-turut. Coba kirain pembahasannya apa ya kan netizen, karena teman saya sebelah ini ngasihnya kan dadakan. Saya terkejut apa yang dibahas sama dia ini kan. Iya, oke. Ternyata ya ampun, kirain bahas apaan, kirain Baim apain begitu kan. Iya. Nih Baim ngasih ucapan doa sama Bapak Presiden, selamat ulang tahun Pak Jokowi, presiden terbaik pilihan saya di era sekarang. Pilihan dia loh, dia kan tidak Iya. bilang pilihan kita, Bukan pilihan warga negara Indonesia, tapi pilihan saya. pilihan saya. Berarti itu kan dia menunjuk diri opini dia sendiri, Iya, ya kan? tidak membawa opini orang lain. Betul. Kan? Heeh. Dia bilang humble, nggak sombong, pekerja keras, dan yang terpenting mengenal agama dan takut sama Allah. Tetap jujur dan jangan pernah takut hadapi segala cobaan ya Pak. Selamat ulang tahun Pak Jokowi. Harusnya sih kan dia tidak bilang pilihan negara Indonesia, Betul. pilihan warga Indonesia. Dia Iya. hanya bilang pilihan saya. Berarti kan saya berpendapat. Iya. Emang berpendapat tidak boleh? Iya, dan maksudnya kan ketika kita namanya pemilihan umum, yaitu kan adalah pesta rakyat. Betul. Hak setiap rakyat Indonesia untuk memilih siapakah yang harus dipilih. Jangan sampai Ya kan? partner saya ini suruh bilang Pancasila keberapa? Sebelum dia bertanya itu saya patahkan dulu. Takut saya lupa. Kan gue nggak nanya, pemilu itu mengamalkan sila Pancasila ke... Jangan. Oh, Sebelum iya. dia mengatakan itu saya berjaga-jaga dulu.
Oke, karena saya mengharapkan sebelah saya itu ya kan mungkin ada yang Sila kelima kawal Iya. pemilu keadilan sosial Bagi bagi seluruh seluruh rakyat Indonesia. penonton saya, kamu jaga tertawa ya. Kamu Iya. wajib membantu saya nanti begini-begini. Oke. Karena kita pemilu itu kan kita adil. Jadi Betul. memang keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Harusnya memang adil kan, berpendapat itu bebas. Namanya juga negara demokrasi. Apa itu demokrasi? Ya kan, negara demokrasi. Berpendapat yang bebas. Oh, yes. Bebas. Kami Boleh yang di sini tepuk Cuma- tangan tepuk tangan iya benar. Mohon maaf, itu karena saya lagi pinter tumben. Iya, oke. Tumben ya, oke netizen. Lanjut. Kita bahas ikan, ada komen-komen yang aduh, kenapa ya, maksudnya di apa disambung-sambungin si anu ke si anu sambung. Oh. Kita membawa orang lain. Namanya menarik. Disuruh orang lain, yuk. Kita unsubscribe dia hanya karena masalah sepele. Sampai si Baimnya caption yang tadi sepanjang itu berubah jadi selamat ulang tahun Pak Jokowi. Dia sampai tadi juga aku pas lihat dia juga sampai bilang minta maaf. Padahal sebetulnya dia ngapain minta maaf ya? Karena kan itu kan opini dia. Iya betul, dia dan opini dia, dan dia tidak membawa dibilang warga, kecuali saya menyalahkan Om kalau Om bilang warga Indonesia. Iya, karena tidak semua memilih Betul. Pak D gitu kan. Tapi kan membawa kita, tapi netizen yang Maha baik dan maha Maha budiman. baik. Termasuk kita kan termasuk netizen ya. Saya tidak memberi siapa-siapa, tapi netizen. Tapi jangan tidak boleh seperti itu, oke? Oke. Ya kan? Kita bahas nih, ini kayak pro juga nih. Meiriana Ekaningsi, kenapa harus takut untuk mendukung atau mengagumi seseorang? Karena kebaikan dan kejujurannya. Itu hak asasi seseorang, tidak boleh diganggu gugat, benar. Iya betul. Makanya lagi-lagi dibilang sampai dia minta maaf. Aduh, aku pas lihat tadi videonya sekilas ya, dia bilang dia minta maaf untuk untuk ucapan dia itu. Tapi jadi saya juga tidak melarang orang untuk berpendapat, beropini tentang saya, dan akhirnya dia menghapus caption sepanjang itu. Mungkin karena supaya Untuk tidak jadi menghormati. kontroversi Yes, juga ya. Itu untuk menjaga ya. Bijak, Om ya. Koko Baim itu bijaksana sekali. Aku salut sih Om untuk meredakan emosi netizen Iya. yang berbulu domba dan gampang tersulut emosi, Iya. ya kan? Lu ditekan ini kenapa bulunya bukan dombanya? Tadi sudah saya meleset. Oke, ini dari si Astuti Restiana. Ucapannya aja nggak ada sarannya loh, kok diprotes? Netizen memang segalanya di bumi Indonesia ini. Iya, Benar. karena kan peraturannya yang pertama netizen selalu benar. Yang kedua, apabila netizen salah kembali lagi ke peraturan pertama. Itu prinsip ibu-ibu. Netizen menyalahkan ibu-ibu, jangan-jangan. Oke. Kalau aku mau nanya, agak out of topic. Apa bedanya? Apa persamaannya perempuan dengan tempe? Perempuan dengan tempe. Disamain perempuan sama kedelai. Apa nggak? Ada nggak samanya? Ada nggak sama perempuan dengan tempe? Perempuan dengan tempe. Mungkin sama-sama enak. Perempuan sama tempe itu persamanya adalah sama-sama alright. Tempe alright. Alright. Ngerti nggak? Alright Tempe- apa? Tempe orek, ya Allah, otaknya gue udah ngelucu. Tempe orek katanya. Kan alright, benar. Cewek selalu benar. Tempe alright, ya kan orek. Oh, Ya. iya. Ngerti sekarang? Oh iya. Jok gua gagal. Gue Dia- baru dapat dari ini. netizen, dia mencoba untuk menyamakan kita dengan tempe, dengan kedelai. Saya berpikir, ya kan, dia menyamakan alright dan orek, ya kan? Ini otak saya adalah wanita itu seperti tempe, berarti mengenyangkan, ya kan? Otomatis perempuan itu mengenyangkan dan dia bisa dibawa kemana saja. Karena kan tempe itu kan mau orang miskin, mau orang kaya, bener nggak? Semua Pasti- suka tempe. Semua suka tempe. Kayaknya kita bisa jadi model tempe. Tempe, Anda luar biasa. Iya, kan, Model lanjut. Anda bilang tempe. Dari Zidan Xie. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga orang yang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Panjang tuh kayaknya. Panjang. Intinya aja kak. Intinya panjang sekali. Pokoknya intinya dia adalah bahwa memang untuk menjadi sebuah kesuksesan itu pasti ada Orang menjadi orang sukses pasti Ya. batu kerikil pasti ada. banyak itu. Ibarat kalau peribahasa itu apa coba kak? Anda mau jadi bahasa? Ya ada kan peribahasanya? Ada, saya pernah dengar bahasa yang ada kerikil-kerikilnya. Coba. Bukan kerikil.
Semakin tinggi pohon, semakin Oh, semakin kencang anginnya. nah itu maksudnya kenapa jadi kerikil. Oh, semakin kencang. Produser saya nggak ketawa-ketawa. Anda selalu mengetawakan saya. Kayak kita masa-masa ini kita paling Oh iya, seneng loh, paling senang ya kangen kan. Lanjut. Masa-masa saya dibully, mereka jadi paling hobi, saya tahu itu. Iya. Kurang ajar memang. Ya. Ya kan, Nanti dan gue coba searching ya, mungkin ada peribahasa terkait kerikil kali ya. mungkin bisa tanya netizen coba di sini ya. Pembahasan itu benar nggak ya saya bahas tadi? Aduh. Masalah kerikil-kerikil, apakah ada itu di itu Peribahasa. di peribahasa? Kalau perusahaan saya bilang enggak, tapi kayaknya seingat saya tuh kerikil-kerikil itu ada. Coba tolong dicari dari komen di bawah, oke? Bilang menangis gue. Kak Gigi, saya terima itu yang ada kerikil-kerikilnya, oke? Aduh mau nangis gue. Dari Nur Hidayah. Apa yang berhubungan dengan Pak Jokowi pasti selalu salah, walaupun sifatnya biasa aja. Orang udah semakin beritanya belum tentu ada kebenarannya. Tahu gak sih kak, karena ketawain kakak aku sampai nangis. Tuh kata, Anda jangan sedih ya. Orang yang tuh baca nih, ya Anda jangan ketawa. Anda terpesona dengan kata kerikil saya. Anda luar biasa. Netizen. Dia ketawa netizen. Dia nggak percaya. Dia bilang katanya pohon ada angin badai. Aduh, bukan itu maksud saya. Ini kalau caption tuh udah kayak ku menangis apa netes saya mau takut. Udahlah, Ya, tolong. udah ada komentar lagi nggak? Gue udah satu Iya. lagi kak. Udah selesai netizen, tapi tolong komen, ya kan? Bilangin Gigi, saya menemukan arti peribahasa kerikil. Mereka tidak percaya. Sedangkan saya sedih netizen. Oke, buat kerikil-kerikil Oke, buat kerikil-kerikil yang ada, Anda jangan bertebaran di mana-mana. Karena menyakitkan. jangan lupa di like, komen, Subscribe, dan pencet loncengnya. Dan Sampai jumpa bantu di kita komen. menjadi 10.000 viewers. Amin. Sampai jumpa di sampai mantap Konten. Sampai berikutnya. berikutnya.